Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarizkia Maulida dengan NIM 1906060. Kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan Islamisasi di Lombok sejak abad 16. Sampai saat ini, belum ada kajian yang lebih mendalam mengenai kedatangan Islam di Lombok pada abad ke-16 Masehi. Namun setidaknya menurut para sejarawan terdapat 3 teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam di Lombok. Teori yang pertama, Islam masuk ke Lombok bersamaan dengan masuknya para pedagang Gujarat ke Tarwak Murapisan, juga dari Arab, yaitu adanya seorang mubalik bernama Syekh Nurul Rasyid yang kemudian menikah dengan Dinda atau Dewi Anjani dan melahirkan anak bernama Zulkarnain, yaitu cikal bakal Raja Selaparan. Teori kedua, Islam di Lombok dibawa dari Jawa oleh Sunan Prapen yang merupakan putra Sunan Giri atau lebih dikenal dengan Sunan Ratu Giri keempat. Dan teori ketiga mengatakan bahwa Islam masuk ke Lombok pada abad yang sama, yakni abad ke-16, namun melalui jalur timur, yakni dari Pulau Sumbawa, kemudian disebarkan oleh para pedagang dan pelaut dari Makassar. Dari ketiga teori tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Pulau Lombok pada abad ke-16 dan berkembang pesat sampai abad ke-17. Dua di antara ketiga teori masuknya Islam di Pulau Lombok menegaskan hal tersebut, yakni dari dua jalur atau arah yang berbeda, yaitu dari arah barat, yaitu Jawa, dan dari arah timur, yaitu dari Makassar, melewati Bima dan Sumbawa, baru kemudian ke Pulau Lombok. Sebelum Islam datang ke Pulau Lombok, terdapat suatu keyakinan bernama Boda. Boda ini merupakan agama asal suku Sasak. Pada tahun 1334 Masehi, kerajaan yang ada di Pulau Lombok seperti Kerajaan Pematan, Kerajaan Lombok, Kerajaan Perigi, Kerajaan Selampang, dan Kerajaan Pejangkik dikalahkan oleh Kerajaan Majapahit Jawa Timur yang dipimpin oleh Gajah Mada. Berkembangnya Islam di Pulau Lombok merupakan sejarah baru dalam merubah kepercayaan keagamaan suku Sasak menjadi Islam. Agama Islam masuk di Pulau Lombok kira-kira abad ke-16 Masehi dan penyebaran yang paling terkenal adalah oleh Sunan Prapen, salah seorang putra Sunan Giri yang merupakan salah satu dari 9 wali. Ketika itu, Sunan Prapen memimpin sebuah ekspedisi penyebaran Islam dari Pulau Jawa. Pada masa kedatangan Sunan Prapen, Lombok saat itu sedang diperintah oleh Prabu Rangkasari. Sunan Prapen datang bersama pengiringnya, antaranya ada Patih Mataram, Arya Kertosura, Jaya Lemahkara, Adipati Semarang, Temenggung Surabaya, Temenggung Sedayu, Temenggung Agung Sandi, Ratu Madura, dan Ratu Sumenep. Penyebarannya disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Para mubalik dari Pulau Jawa lah yang memperkenalkan Islam di Pulau Lombok. Adapun para mubalik yang dimaksud adalah Pangeran Prapen dan para mubalik lainnya. Hal ini diperkuat dengan adanya corak baru dalam pertunjukan seni sastra Lombok yang bercorakan Islam dan telah diubah dalam bahasa Jawa Madya yang selanjutnya dikembangkan dalam bentuk tembang macapat. Dalam versi lain, dalam Babad Lombok disebutkan bahwa pada mula kedatangan Sunan Prapen itu ditolak oleh Raja Lombok yang kemudian bersiap melakukan perlawanan. Namun, setelah Sunan Prapen menjelaskan maksud kedatangannya itu untuk menunaikan misi suci dengan cara damai, maka beliau menerima dengan baik. Namun atas hasutan rakyat, Raja Lombok mempersiapkan pasukan dan terjadilah peperangan. Raja Lombok dikejar sampai ke hutan oleh Jaya Lemahkara, kemudian dibawa untuk menghadap Sunan Prapen. Raja Lombok diampuni lalu mengucap kalimat syahadah serta disitan. Begitu pula dengan seluruh rakyatnya yang akhirnya memeluk agama Islam. Setelah berhasil menaklukkan dan mengislamkan Raja Lombok, Sunan Prapen mengislamkan kedatuan lainnya seperti Pajangkik, Langko, Parwa, Sarwadadi, Bayan, Sokong, dan Sasak. Beberapa strategi penyebaran Islam yang dilakukan diantaranya melakukan dakwah non formal dengan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Lalu, melakukan pendekatan intensif terhadap kekuasaan. Orang pertama yang bersedia menerima ajaran Islam saat itu adalah Raden Majapahit yang selanjutnya diikuti oleh sebagian masyarakatnya. Selanjutnya, melakukan upaya untuk mengislamkan raja-raja lain di Lombok. Raja-raja di Lombok
dengan senang hati memeluk agama Islam. Hal ini disebabkan raja-raja di Lombok mempunyai hubungan pertalian darah dengan raja-raja di Jawa, terutama Kerajaan Majapahit. Disebutkan pula terdapat kisah pewayangan. Wayang Lombok menceritakan kisah tentang kepahlawanan dalam Islam seperti Amir Hamzah, Sayyidina Umar bin Khattab, lakon Perang Badar yang terkenal dengan sebutan Awang Mulia, Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dilukiskan sebagai Salendar Alam Dahur, dan Abu Lahab tukang fitnah yang dinamai Bakta. Bahasa yang dipakai dalam pewayangan adalah bahasa Kawi atau Jawa kuno. Nah, salah satu kerajaan Hindu yang kemudian berubah menjadi kerajaan Islam ada Kerajaan Kelaparan. Seluruh wilayah kerajaan itu memeluk agama Islam, sementara di tempat yang jauh dari kerajaan masih ada pengikut yang sangat awam. Hanya pengiktirafan Islam, tetapi keyakinan atau akidah dan pelaksanaan keagamaannya masih bercampur dengan kepercayaan dan adat lama atau agama nenek moyangnya. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum agama Islam datang, agama yang dianut masyarakat Lombok itu adalah agama Buddha atau yang dikenal dengan Buddha. Beberapa bukti-bukti perkembangan Islam yakni adanya Masjid Bayan Pelek. Masjid Bayan Pelek ini salah satu masjid kuno yang sampai sekarang belum diketahui secara jelas siapa yang mendirikannya. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa masjid ini didirikan oleh penghulu yang dimakamkan di komplek masjid tersebut. Serta ada beberapa yang menyebutkan bahwa masjid ini didirikan oleh Sunan Giri. Terdapat masjid kuno Gunung Pujut. Masjid ini dibangun di puncak Gunung Pujut karena pada saat itu kerajaan Pujut berada di atas Gunung Pujut. Kompleks bangunan masjid ini termasuk padewa, yakni sarana kegiatan ritual bagi penganut ajaran Lutut Teluk pada masa lalu. Saat ini, Masjid kuno Gunung Pujut sudah tidak dipakai lagi dan hanya menjadi bagian dari wisata religi serta sejarah mengenai penyebaran agama Islam. Masjid ini adalah sebagai simbol dan lambang dari pemulaan masuknya Islam itu tahun 1900-an. Dulu kami namanya aktivitas keagamaan itu yang sekarang tidak ada sesuai dengan ajaran agama. Cuma datang ke sini untuk melakukan diri saja. Ibaratnya kalau untuk masjid ini yang digunakan Jumatan itu tidak digunakan lagi. Pas dari perbedaan pandangan mengenai masuknya Islam ke Lombok, namun yang pasti bahwa Islam datang dari Jawa dan disebar oleh Sunan Prapen ke daerah sekitar Lombok. Proses Islamisasi yang semakin masif telah mengikis akar teologis Hindu-Buddha sinkritis pada masyarakat Sasak bagian timur. Perkembangan selanjutnya, dominasi Islam yang menguasai kampung teologis masyarakat Sasak telah mencitrakan Sasak sebagai kampung halaman orang Islam. Pasca keruntuhan kerajaan Kelaparan dan Jambi, kegiatan Islamisasi di Lombok dilanjutkan oleh para tuan guru lokal dengan corak kebersilaman fikih tasawuf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.